Nah, kita lanjut ke chapter berikutnya. Ini menurut saya lebih menarik ya. Tadi kita sudah bahas panjang lebar tentang reservoir, sekarang kita bahas tentang sumur. Sumur ini ya seperti sumur air gitu ya. Nah, tapi ini lebih canggih, lebih sophisticated karena ini sumur minyak dan gas. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ada sedikit petroleum production system, di bawah adalah reservoir, gimana cara mengambil minyak dan gas. Nah, sumur di lapangan migas itu sumur itu seperti ini. Ada namanya wellhead atau wellbore atau lubang bor. Oke, saya lanjut aja ya. Nah, kemudian minyak yang diproduksi dari sumur itu kita proses dalam namanya surface facility. Ini simpelnya seperti ini. Ada reservoir, ada sumur, ada surface facility. Nah, kita lebih dalam lagi. Sumur itu seperti apa? Sumur itu ada banyak pernik-perniknya. Ada equipmentnya. Ada wellbore, ada casing, ada tubing. Tubing ini seperti sedotan, pipa vertikal gitu ya, sekitar 3 inci, yang ini menjadi lintasan untuk minyak dan gas mengalir. Ini dari oil reservoir, kemudian dia masuk ke dalam sumur melalui perforasi dan dia ngalir ke atas karena perbedaan tekanan. Berikutnya, nah ini setelah kita buka lagi ya, ternyata lebih banyak lagi pernak-perniknya nih dari sebuah sumur. Nah, kita lihat lebih dalam lagi. Jadi di kepala sumur, di atas permukaan yang kita lihat itu cuma seperti ini teman-teman. Ini namanya Christmas tree, gitu ya. Kita udah nggak lihat lagi tuh yang di bawah-bawah. Lubang bor itu kita nggak lihat. Kita cuma lihat yang namanya Christmas tree atau kepala sumur atau wellhead. Ini merupakan susunan dari beberapa valve. Ada master valve, gitu ya. Ada swap valve, ada kill wing connection gitu ya. Ada kill valve. Ini valve-valve ini gunanya untuk proteksi. Kalau tiba-tiba ada munceratan bertekanan tinggi dari dalam reservoir, kita tutup segera valve ini gitu ya, untuk safety-nya gitu ya. Tapi kalau ternyata aman semuanya, tekanannya bisa dikontrol, ya udah dibuka aja valve-nya, nanti minyak dan gas akan mengalir dan dia melewati production wing valve seperti ini, kemudian laju alirnya bisa diatur dengan choke, dan udah di sini minyak dan gasnya itu mengalir menuju production facility gitu ya, yang tadi saya singgung sedikit sebelumnya. Nah, kemudian nah ini biasanya yang onshore di daratan itu seperti ini, simple. Nah, yang di dasar laut, di subsea, itu lebih banyak lagi teman-teman. Ada valve satu, valve ini, valve itu gitu ya. Karena tekanan dan kondisi di dasar laut, reservoir-reservoir lapangan-lapangan dasar laut, itu lebih unpredictable, lebih challenging, lebih berbahaya. Jadi kepala sumurnya juga harus lebih kuat, koneksi-koneksinya lebih macam-macam gitu ya. Karena nggak mungkin kita juga nyemplung ke dalam ke dalam laut gitu kan. Jadi semuanya ini otomatis semua nih. Valve-valve-nya ini ya, ada THTIV, ada KHIV. Pokoknya V-nya ini artinya valve-valve semua nih, macam-macam. Untuk membayangkan gitu ya. Ini Christmas tree di dasar laut. Tadi itu dari itu kepala sumur. Sekarang di dalam tanahnya seperti apa? Kita sebutnya downhole. Nah, di downhole itu kita bentuk ketika kita bikin lubang bor, kita kasih namanya casing. Casing ini ya simpelnya seperti casing HP kita gitu ya, untuk melindungi lubang bor. Nah, casing itu berlapis-lapis. Ada yang paling pertama tuh namanya conductor casing. Ini untuk mencegah terjadinya wash out di formasi atau lapisan paling atas gitu ya. Kalau runtuh, conductor casing ini yang melindungi sumur. Kemudian ada surface casing. Jadi di daerah sini kita pasang casing untuk melindungi supaya sumur tidak mencemari lapisan air permukaan, lapisan air minum. Jadi ada surface casing. Kemudian ada intermediate casing gitu ya. Ini juga untuk isolasi dan proteksi tambahan. Kemudian ada production casing gitu ya. Kemudian paling bawah adalah slotted atau perforated liner. Inilah yang berada di depan reservoir kita. Jadi dia ada slotted atau perforated, ada lubang-lubang tempat minyak dan gas mengalir. Nah, ini dalam tanah. Nah, kemudian ada juga yang namanya tubing seperti yang tadi saya bilang. Jadi ini sumur, ini ada casing, tempat mengalirnya minyak dan gas itu adalah tubing, seperti pipa vertikal ini ya. Jadi di bawah sini ada reservoir, gitu ya, dia masuk ke dalam sumur, dia naik ke atas melalui tubing.
Tubing ini dipisahkan dari casing dengan yang namanya packer, gitu ya. Jadi packer ini memisahkan tubing dengan casing. Gunanya apa? Gunanya supaya minyak dan gas dan oil itu tidak ketemu casing. Kalau dia kena casing, nanti casingnya korosi, bisa-bisa casingnya bocor, nanti minyak dan gas kita lari kemana-mana, gitu ya. Bisa juga mencemari lingkungan. Jadi lebih baik kita jaga, kita halangi, dan minyak dan gas larinya melalui tubing saja. Packer itu seperti ini ya. Jadi dia betul-betul nge-seal, dia nge-grip di sini ya, di dinding casing gitu ya, supaya tidak ada minyak dan gas yang lari ke atas, ke sela-selanya di sini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, gimana sih minyak dan gas itu masuk ke dalam sumur, gitu ya. Kan tadi di bawah tanah itu ketat ya, permeability-nya mungkin kecil. Gimana dia masuk ke dalam sumur? Mereka masuk dengan celah yang namanya perforasi. Jadi di bawah tanah, ini kita turunkan namanya gun perforasi, ada seperti eksplosif, ada seperti alat peledak gitu ya. Kita turunkan, kita tentukan kedalaman berapa, tergantung logging analisis kita tadi. Tadi saya bahas logging gitu ya. Kita tahu kedalaman berapa, kemudian kita tekan di permukaan dan dia tembak, doom. Seperti ini. Dia membentuk lubang-lubang seperti ini. Nanti lubang-lubang ini yang menjadi celah minyak dan gas itu masuk ke dalam sumur. Nah, kalau dilihat skemanya itu seperti ini ya. Bentuk tembakan kita itu seperti ini, cum 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 seperti itu. Nah, diameter lubang itu seperti ini kira-kira teman-teman. Jadi kita menembak casing ya, kita lubangi casingnya, dan lubangnya itu cukup segini aja kecil. Jadi minyak dan gas itu harus melalui celah kecil ini untuk masuk ke dalam sumur. Gitu ya. Nah, kemudian ada banyak konfigurasi di dalam tanah. Ada yang seperti ini nih, simple. Jadi yang daerah coklat muda ini adalah reservoir, yang atas itu dan reservoir, tengah-tengah ada sumur gitu ya. Ada yang open hole completion, jadi dia open aja gitu, nggak di casing gitu ya. Bisa. Kemudian juga bisa kayak gini, slotted liner. Jadi dia ada casing, kemudian dia bikin tuh liner atau pipa berlubang-lubang. Ini bisa juga. Ada juga namanya screen liner. Jadi dia turunkan pipa berlubang-lubang, gunanya untuk menghindari timbunan pasir. Jadi bisa aja dari dalam reservoir itu banyak pasir tuh mengalir, dan pasir ini kalau sudah terproduksi ke atas itu bisa menggerus equipment kita, bisa jebol di mana-mana. Jadi kita bisa gunakan screen liner untuk menghalangi pasir naik ke atas. Nah, ada macam-macam. Tadi itu tidak ada perforasi, ya, namanya open hole. Ada juga yang kita pakai perforasi seperti ini. Jadi kita pasang casing, kita tembak, boom, mengalirlah oil dan gas. Gitu ya. Kalau ini liner ya, liner kita perforasi. Kalau yang ini casing, kita perforasi. Nah, tapi ada tubingnya. Yang kanan itu dia nggak punya tubing. Ini bisa juga, misalnya kita mau bikin sumur yang ramping atau slim hole. Beda-beda situasinya, berbeda-beda juga desain sumur kita. Ada juga yang kayak gini, kalau misalnya reservoir kita banyak layernya, ada layer 1, layer 2 gitu ya, kita bisa bikin satu, atau kita bisa bikin beda nih. Perforasi di formasi 1, ada perforasi di formasi 2 gitu ya. Tapi kita gabungkan bareng-bareng di dalam sumur. Jadi tubingnya cuma satu. Atau bisa juga kayak gini, formasi 1, dia ngalirnya ke pipa yang satu, ke tubing yang satu, formasi yang kedua, larinya ke tubing yang lain, supaya kita pisahkan berapa minyak dari formasi 1, berapa minyak dari formasi 2. Nah, ini semuanya kita rencanakan sebagai petroleum engineer. Desain sumur kita itu seperti apa, gitu ya. Atau bisa juga kita bikin horizontal well, gitu ya. Misalnya kita pengen resapan sumur kita lebih luas, kita bisa bikin horizontal well. Nah, ini teman-teman yang mau jadi drilling engineer, di sini kuncinya. Nah, drilling engineer nggak harus petroleum, mereka bisa dari mechanical. Banyak yang dari mechanical, teman-teman, karena memang drilling itu perlu pengetahuan mekanik yang cukup oke gitu ya. Dia bisa bikin kayak gini, atau bikin multilateral, nih lebih canggih lagi gitu ya. Intinya kita mendesain sumur supaya mengakses sebanyak dan seluas mungkin reservoir gitu ya. Kemudian, nah ini seperti tadi saya bilang, reservoir di dalam tanah itu macam-macam jenisnya.
ada yang banyak banget lapisannya kayak gini nih. Tuh, misalnya di daerah Delta Mahakam gitu ya. Itu kayak gini reservoirnya. Nah, kita harus bikin sumur kita itu dalam, berkilo-kilometer. Jadi jangan bayangkan reservoir itu cuman puluhan meter gitu ya. Enggak. Sumur itu, tubingnya atau casingnya itu bisa lebih tinggi dari gedung. Atau bisa lebih tinggi dari Monas. Bayangkan gitu ya, kita bikin tubing pipa 4 inci atau 3 inci, tapi setinggi Monas. Supaya apa? Supaya kita bisa nemu reservoir sebanyak mungkin dan kita produksikan. Nah, ini seperti ini. Atau bisa juga misalnya kita bikin di offshore. Kalau offshore kan kita susah ya mau bikin banyak sumur ya, karena gerakan kita terbatas. Kita cuma ada di platform. Beda kalau di daratan kita bisa bikin sumur banyak gitu, di titik-titik mana kita banyak. Tapi kalau kita di offshore, biasanya sumur kita itu cukup cuma satu, atau dua, atau tiga. Tapi macam-macam ininya, multilateral seperti ini. Supaya dia bisa mengakses banyak reservoir. Nah ini reservoir ini ada TEKI, TEKI 61, TEKI 60, TEKI 57, TEKI 55. Sebanyak inilah reservoir yang harus dia baca dari seismik, dia analisis dengan logging, dan dia akses dengan drilling. Gitu ya teman-teman. Jadi kondisinya tuh tidak sesimpel yang kita bayangkan. Untuk multilateral well ini advance teknologi dibutuhkan. Nah, bayangkan seperti itu. Of course tekanan itu penting. Kalau ternyata reservoir kita tekanannya habis, sumur kita mati, nggak bisa mengalir. Tidak bisa namanya natural flow, aliran alami. Nah, pada kondisi seperti itu, gitu ya, untuk mendesain sumur kita harus tambahkan yang namanya artificial lift. Ini adalah mekanisme pengangkatan buatan. Jadi yang awalnya minyak dan gas kita nggak bisa mengalir alami, kita tambahkan alat namanya artificial lift supaya mereka bisa mengalir. Simpelnya kayak gini deh. Misalnya kita mau minum, kita minum dari galon. Bisa nggak air dari dalam galon keluar? Nggak bisa. Kita butuh alat. Alatnya itu bisa pompa, kita tekan-tekan supaya dia ngalir, atau alatnya itu dispenser, supaya dia bisa ngalir juga. Tapi kalau dispenser tuh kebalik ya, jadi mengalir alami. Ya pompa lah, pompa galon. Kita menghisap air dari dalam galon, sama. Artificial lift itu juga. Dia menghisap dengan mekanisme masing-masing dari dalam tanah. Ada macam-macam. Ini bisa kita bahas di pembahasan production engineering atau artificial lift. Nanti teman-teman kalau ikut training berikutnya gitu ya. Ada suck rod pump, itu kita timba. Dia mengangguk-angguk nih, beamnya ini, dia mengangguk-angguk kayak kuda, dan dia menimba. Jadi minyaknya ngalir ke atas. Atau ada namanya gas lift. Jadi kita injek gas supaya meringankan minyak kita. Jadi seperti ada efek bubbling-bubbling gitu, densitasnya menurun, mengecil, dan akhirnya lebih ringan minyak itu untuk diangkut ke atas. Ini namanya gas lift. Nah, misalnya seperti ini gas lift ya teman-teman. Jadi kita punya valve di situ, di dalam tubing kita masukkan, kemudian ini yang putih-putih ini casing ya. Kemudian ke dalam casing itu kita injeksi gas. Dan nanti gasnya itu mengalir melalui valve, dan dia bubbling-bubbling kayak gini, ini membuat minyaknya itu jadi lebih ringan. Artinya tekanan kita cukup untuk mengangkat minyak itu ke atas. Gitu ya teman-teman ya. Yang awalnya dia mati karena minyaknya nggak bisa ngalir, kita ringankan minyaknya dengan gas. Ini ada sedikit, nggak bisa di sini ya, memainkan video internal dari tubing yang ada gas lift valve-nya. Nah, ini kita sedang melihat kamera dari dalam tubing, teman-teman. Bayangkan ya, kita masuk kamera, ini kita sedang ada di dalam sumur. Nah, ini nih, di sini nih gas lift valve nih. Gitu ya. Jadi kalau lihat teman-teman lihat yang di sini, ini dia nih. Berarti ini kita sedang ada di dalam sumur dengan gas lift. Gitu. Nanti gasnya keluar dari sini untuk meringankan. Oke, jadi ini ada pompa sentrifugal, ada motor, ada pompa gitu ya, ada gas separator yang sama, simple. Dia seperti pompa biasanya, tapi ini pompa yang tercelup di dalam tanah gitu ya. Pompa vertikal, pompa electrical, submersible pump. Dia gunanya sama untuk mempompa minyak dan gas itu, atau minyak ya, ke permukaan. Ini ada sedikit ilustrasi.
Nah, seperti ini ya, pompanya dalam tanah atau di dalam sumur, ada gas separator gitu ya, ada submersible pump-nya. Nah, ada listrik, kemudian listrik ini menggerakkan motor gitu ya, menggerakkan motor dan akhirnya pompanya berputar gitu ya. Dan dengan perputaran dari pompa tersebut, dia mampu menaikkan tekanan dari dalam tanah untuk naik ke permukaan, gitu ya. Seperti ini. Gasnya dipisahkan dulu supaya tidak terjadi kavitasi di pompa dan minyaknya dipompa ke atas. Ini impellernya gitu ya. Dari stage 1, stage 2, stage 3 naik terus minyaknya ke atas sampai ke permukaan. Nah, ini artificial lift gitu ya. Nanti teman-teman production engineer yang akan mendesain gitu. Ada macam-macam juga, ada namanya progressive cavity pump gitu ya. Jadi ada ulir di sini yang berputar gitu, ulirnya dan minyaknya naik ke atas. Ada juga hydraulic jet pump dan plunger lift gitu ya. Hydraulic jet pump ini seperti ejector, kalau teman-teman teknik kimia atau teknik mesin tahu, dia terjadi perpindahan energi gitu ya, dari power fluid dengan produce fluid. Jadi fluidanya naik ke atas. Ada juga plunger lift, ini sama mirip seperti gas lift, tapi dia mengisi gas di dalam casing, kemudian pada waktu tertentu dia buka gasnya, dan kemudian minyaknya dinaikkan ke atas dengan plunger seperti ini. Jadi ditendang plungernya dengan gas, sum, dan di atas plunger ini ada minyak yang terproduksi ke atas. Nah, beda-beda, beda sumur, beda artificial lift, beda reservoir, beda artificial liftnya. Kita harus tahu kebutuhan reservoir kita itu seperti apa. Apakah ada pasirnya atau enggak? Apakah ada banyak gasnya atau enggak? Apakah laju alirnya kita mau banyak atau enggak? Dalam atau enggak reservoirnya? Nah, itu ada seperti ini matriksnya supaya kita tahu nih, artificial lift yang paling cocok untuk sumur saya itu seperti apa. Nah, ini bisa kita lebih bahas lebih dalam gitu ya di nanti kalau ada kursus artificial lift atau production engineering. Oke, sebelum masuk ke chapter terakhir tentang produksi, nanti kita bisa lebih gas lagi ya. Apakah ada satu pertanyaan?